Deva. Halo, selamat Sebelum malam semuanya. Selamat malam. Sebelumnya mohon maaf ya Kak karena telah mengganggu waktunya Kak Deva malam-malam dalam wawancara kita kali ini. Aman aja, Jadi Kak, tujuan aman kita aja. mengadakan podcast malam ini tuh ingin bertanya-tanya ke Kakak karena Kakak kan di sini menjadi mentor kita. Dan di sini juga aku perwakilan sebagai ketua kelompok dari kelompok 9, Akuila. Ingin bertanya juga ke Kakak tentang pengalaman Kakak selama menjadi anggota Himativa. Boleh ya, Kak? Boleh banget, boleh banget. Oke, Lanjut, untuk lanjut. pertanyaan pertama, aku mau tanya nih, Kak. Gimana sih pengalaman Kakak selama menjadi anggota Himativa selama ini? Sampai menit 21 ini ya. Uh, Pengalaman di Himativa seru banget. Banyak belajar dari Himativa juga karena uh, aku kan ikut Himativa itu dari periode 23, 24, 24, 25. Jadi aku jabat dua periode di Himativa. Buat pengalaman pasti seru lah, seru, banyak belajar, dapat teman banyak, relasi banyak, kayak gitu. Oh, jadi kayak udah kayak rumah kedua gitu ya Kak, Himativa di hati Kakak itu. Bener, aku cinta Himativa. Himativa, I love you so much. Rumah kedua banget ya Kak. Eh, Bener. mungkin ada teman yang mau bertanya ke Kak Deva, bertanya tentang apa gitu. Sorry, baru join guys. Isi kak, mungkin Halo. eh, kalau boleh tahu, kakak bergabung menjadi Himativa itu di semester berapa sih? Buat bergabung di semester Himativa tuh di minimal semester 2. Dan lulus pengkaderan, semua pengkaderan. Terus buat kalau semisal nanti mau ikut di semester 4 atau enggak 5 itu juga bisa. Bagus. Ada pertanyaan lagi ya? Siapa tadi? Menjawab gak pertanyaanku? Apa kurang? Oh gitu ya kak, terima kasih kak, sudah menjawab banget kak. Ah, makasih, sama-sama. Sama-sama. Terus aku juga mau nanya nih Kak, Ya, selama kakak jadi silakan. anggota Himativa tuh ada nggak sih kakak kesulitan gitu pas bagi-bagi waktu kan kakak juga jadi mahasiswa terus kakak ikut organisasi Hima jadi pasti kayaknya kesulitan nggak sih kak? Buat itu sebenarnya tergantung orangnya. Cuma di aku rada keteteran karena di semester 2 itu kan banyak ya di semester 2 itu udah banyak tugas dan lain-lain seperti kayak ngoding-ngoding dan tugas akhirnya itu kebanyakan project dan sedangkan di Hima itu udah hektik buat proker-proker terus tapi buatku cara ngatasinnya buat manajemen waktu ya itu buat tugas-tugas pasti ku garap di malam hari habis kegiatan di Hima ataupun di perkuliahan pasti ku garap langsung ku garap nanti biar nggak keteteran di besok-besoknya kalau ada kegiatan kayak gitu sih. Berarti pas itu kakak langsung ngerjain tugas ya biar langsung nggak banyak numpuk gitu ya? Benar, buat ngerjain tugas pasti langsung kugarap kalau udah ada eh, tugas. Ada tugas pun, nggak ada tugas pun aku garap. Garap apa kak kalau nggak ada tugas? Eh,
Garap banyak prokerku garap semua. Oh, Paling nyicil-nyicil proker sih kayak kalau gitu. berarti Nah, berarti kakak ini tuh apa anaknya kalau nggak ngerjain sesuatu kayak gatel-gatel gitu ya kak? ya gatel bener. Setuju setuju. Stres kalau nggak ngerjain sesuatu nggak produktif tuh stres. Em, mungkin ada teman lain yang mau bertanya. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Mik 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 mik. Siapa yang mau bertanya guys? Nggak muncul tanya, nyalain aja, nyalain, nyalain. Kak, tes tes. Halo, ada nggak kak suara aku? Yes, ada kedengeran. Gimana gimana? Ngomong. Tempat. Aku kak mau tanya kak, Ya, lanjut. Tanya apa? bagaimana bagaimana cara kakak bisa membagi waktu selama menjadi himatifah? Dan Nah, bagaimana kakak bisa yakin bahwa cara yang kakak lakukan itu bisa dijalankan dengan baik? cara bagi waktu ya. Cara bagi waktuku itu eh apa ya? Semua kegiatan sama tugas-tugas itu ku jadwalin semua. Pasti setiap ada tugas ataupun ada kegiatan nanti ku jadwalin di notes. Jadi kalau semisal ada kegiatan lain atau apapun itu biar kita tahu kapan bisa ngerjain, kapan nggak bisa ngerjain. Biar nggak tabrakan juga. Terus cara bagi waktuku sih kayak gitu sih. Paling disimpan di notes kayak bikin rundown itu setiap hari. Aku besok itu mau ngapain aja, ngerjain apa aja, kayak gitu. Di notes HP ku ada di sini. Anjay, keren. Oh, berarti Nah harus itu pinter-pinter bagi waktu banget ya kak ya. Harus dijadwal gitu. benar, Kalau misal benar. nggak pinter jadwal Karena gimana ya kak? Aku anaknya masih belum bisa terlalu pinter-pinter ngatur jadwal sih. buat itu sih, ya setiap ada tugas, ada kegiatan apapun itu setidaknya dicatat di HP. Sedangkan aku kan juga pelupa kan. Misal kalau nanti ada yang temenku ngajakin nongkrong ataupun ngerjain tugas itu biar nanti nggak tabrakan. Soalnya udah ada di notes HP ku. Pasti ku cek dulu baru ku ACC. Kalau nggak nabrak, ya keles king. Oh, oh begitu ya kak ya. Kita kakak Ngalah-ngalahin presiden dong nih sibuknya. Sibuk banget, sibuk, sibuk. kakak ada rencana join jadi presiden. Atau wapres gitu kak. Ada join. Habis ini aku jadi ini langsung apa ya? Presiden lah, minimal presiden habis ini. Aduh, aku mau ngejokes tapi bahaya. Jangan ngejokes pemerintahan ya. Lagi tidak baik-baik. Sepertinya Untuk ada yang mau soal bertanya. kelima nih kak, maaf kak agak berat soalnya Ah. sensitif ya kak. Pernah nggak sih terlintas di pikiran kakak untuk berhenti dari anggota Hima? Kalau iya, apakah kita boleh tahu alasannya? Enggak sih, enggak pernah aku mau ada kepikiran berhenti di Hima. Malah apa ya? Di periode satu itu aku kan juga di eksternal dan di departemenku kebetulan orangnya seru-seru. Nah, jadinya aku
kayak nggak ada ngerasa terbebani gitu ikut organisasi. Apalagi lingkungan di Hima waktu itu nggak toksik, sekarang juga nggak toksik. Kan kebanyakan organisasi-organisasi kan ada yang toksik kan. Nah, di Hima yang sekarang itu dan yang tahun lalu itu nggak toksik. Jadi aku nyaman-nyaman aja sama nggak pernah kepikiran mau keluar. Soalnya enak, temennya pun enak, lingkungannya sport. Kalau ada tugas juga dibantu sama kakaknya dulu, dibantu dalam artian diajarin. Kalian juga kayak gitu bisa minta ajarin aku anjay, Lestin. Aku sebenarnya ada rencana pengen gabung Himativa sih kak, cuman takut gak bisa bagi waktu gitu. Mungkin ada teman-teman yang mau lain kalau- bertanya. Ya, bagi waktu itu gampang guys, gampang. Menurutku gampang. Tinggal tenaga kalian aja, kayak robot apa enggak. Saya juga pengen nanya Mic-nya bro, mic-nya Gak kedengeran mic-nya suaranya. kurang kedengeran. Rada nggak kedengeran. Mic-nya jangan dimakan guys. Halo, tes. Ya, udah kedengeran. Kedengeran nggak? Iya, Yang lagi ya, karena tadi agak ada error ini. Jadi pertanyaannya, boleh nggak sih Kak Deva bagi tips untuk bisa bagi waktu di kegiatan hima dan perkuliahan, karena kita tahu sendiri kan kegiatannya di Himativa sama perkuliahan itu pasti padat banget. Karena aku sedikit tertarik juga untuk bergabung di Himativa dan pengen tahu gimana sih cara bagi waktu dan mengalokasikan waktunya itu juga. Sekian. wah sama sih, aku juga pengen gabung Bagi waktu. Himativa kak. Bagi tipsnya dong. Bagi waktu lagi ya. Aduh, pinter-pinter bagi waktu. Tadi udah aku bilang sih kayak ya udah semua kegiatan tuh sebisa mungkin dicatat di notes. Jadi kalian tahu besok itu mau ngapain aja. Jadi kayak terjadwal gitu, terorganisir. Jadi biar enak juga buat kalian bagi waktu kuliah sama organisasi. Kayak gitu. Tadi ya udah sih kayak gitu sih. Ganti pore, aja bagi waktu terus, Rek. Ya aku ada sedikit pertanyaan sih kak. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Jadi kan di kampus kan ada banyak organisasi nih kak, seperti BEM, seperti ya banyak organisasi kan ya. Tapi kenapa sih Kak Ikut Hima. pilih Himativa, kenapa sih? Kan ada organisasi lain gitu ya. Kenapa Kak lebih memilih dan tertarik sekali untuk bergabung menjadi Himativa yang katanya sangat ada di dada kakak ini? Himativa. Satu hak Himativa. Mungkin karena ini sih di BEM menurutku ya bagus buat cari relasi di luar prodi. Misal kayak prodi-prodi lain kayak Sada, Bisdi, sama Sivo itu bagus buat cari relasi di luar prodi kayak gitu. Cuma bagiku menurutku itu di Himativa itu kan jangkauannya juga di prodi info sendiri. Itu menurutku lebih menguntungkan karena apa? Jadi kenal kakak tingkat yang jago-jago ngodingnya, dan relasinya pun menurutku nggak apa ya, walaupun meskipun di BEM kan bisa dapat relasi di luar info kan. Nah di Hima juga bisa kayak gitu.
tergantung kita pinter-pinteran. Terus apa ya? eh Apa seru sih? Aku lihatnya dulu di waktu di maba. Sama ini sih, sama mentorku. Dulu mentorku itu apa ya? Mentorku itu baik banget sama aku. Jadinya ini timbal balikku buat mentorku. Anjay, posting. Oh, seperti itu ya kak ya. Mungkin Ya, apa pertanyaan dari kita cukup sih kak. Tapi aku boleh minta satu kali lagi nggak kak? Kasih kita jargon apa-apa. Himatipa. Jaya-jaya luar biasa kan. Boleh, boleh, boleh. Boleh kasih untuk penutupan Apa? Kak, untuk penutupan. Ya. Kalian ada jargon nggak? Wah, jargon kita masih rahasia dulu kak. Bisa kita kasih surprise. Oh iya, Ta. Masih yang dua ya? Oke, gitu ta, gitu ta. Yaudah, jargon Himativa aja. Kasih kak. Siapa yang mimpinnya? Siapa yang mimpin? Kakak dong, kakak kan. Kakak dong. Aku, tak? Kakak dong. Oke. 1, 2, 3. Himativa. Apa kak? Jaya, luar biasa. Wih. Gokil. Terima kasih ya kak. Sorry guys, gak bisa nemenin di bening. Ya sekali lagi maaf ya kak ya mengganggu waktunya. Terima Aman aja kasih. bro, aman aja. Thank you. Bye bye. Yuk. Gimana? Enggak. Apa?